Timnas U22 berangkat lebih awal ke Thailand demi adaptasi maksimal jelang SEA Games 2025. Para pemain sudah latihan keras dan ingin mempertahankan medali emas. Indra Syafri fokus memoles taktik dan menyiapkan tim dari laga ke laga. 4 nama calon pelatih timnas mulai muncul setelah kursi kosong sejak kepergian Patrick Kluivert. PSSI disebut mendekati pelatih dari berbagai negara sambil menyeleksi kandidat dengan hati-hati. Publik diminta sabar karena keputusan final masih digodok dan segera diumumkan. Giovanni van Bronckhorst menawarkan pengalaman besar Eropa dan sistem taktik rapi. Timur Kapadze unggul dalam pembinaan pemain muda Asia dan cocok untuk proyek jangka panjang. Keduanya punya plus minus dan keputusan bergantung pada arah pembangunan timnas ke depan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Timnas Indonesia U22 berangkat lebih awal ke Thailand untuk memulai persiapan menuju SEA Games 2025. Keberangkatan skuad Garuda Nusantara berlangsung pada Sabtu pagi, 29 November 2025. Dengan membawa 19 pemain dari kompetisi domestik bersama pelatih kepala Indra Syafri. Langkah cepat ini dilakukan agar para pemain punya waktu lebih panjang untuk beradaptasi dengan kondisi di negeri Gajah Putih. Striker Jens Raven menyebut tim sudah bekerja keras dalam latihan dan merasa semakin kompak. Ia menegaskan seluruh pemain datang dengan tekad kuat mempertahankan gelar juara yang berhasil diraih pada edisi sebelumnya. Semangat itu juga terpantau dari sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan, yang berjalan intens dan disiplin. Pelatih Indra Syafri menuturkan bahwa fokus utama saat ini adalah mempersiapkan tim secara matang. Ia ingin para pemain menjalani setiap pertandingan dengan konsentrasi penuh, tanpa terbebani status sebagai juara bertahan. Menurutnya, adaptasi terhadap cuaca, lapangan, dan atmosfer pertandingan di Thailand menjadi hal penting yang harus segera disesuaikan. Indra juga menegaskan bahwa sisa waktu persiapan akan digunakan untuk menyempurnakan strategi dan pola bermain. Tim pelatih sudah menyiapkan rangkaian evaluasi yang akan dilakukan setibanya di lokasi, termasuk penyesuaian taktik sesuai kondisi lawan. Semua proses ini dianggap krusial agar performa tim bisa stabil sejak laga pertama. Dengan persiapan yang lebih awal dan motivasi yang kuat, Garuda Nusantara berharap bisa menjaga tradisi emas di ajang SEA Games. Keberangkatan ke Thailand membawa harapan besar dari publik sepak bola Indonesia yang menantikan permainan terbaik dari generasi muda ini. Tim pun bertekad memberikan hasil maksimal demi mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara. 4 dari 5 calon pelatih timnas Indonesia akhirnya mulai terungkap setelah kursi pelatih kosong sejak berpisah dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025. Proses pencarian ini sudah memunculkan sejumlah rumor, termasuk nama Boyan Hodak dan Bernardo Tavares. Namun kini daftar kandidat mulai terlihat lebih jelas. Informasi terbaru datang dari berbagai media internasional yang menyebut beberapa sosok sudah dihubungi PSSI. Nama pertama yang mencuat adalah Timur Kapadze, pelatih yang membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 dan kini berstatus tanpa klub setelah menolak perpanjangan kontrak. Kapadze disebut menjadi salah satu kandidat kuat karena rekam jejaknya yang cukup impresif di level tim nasional. Kemunculan namanya langsung memicu perhatian publik sepak bola Indonesia. Tak lama kemudian, muncul nama Heimir Hallgrímsson, pelatih asal Islandia yang saat ini menangani tim nasional Irlandia. Kontraknya yang belum diperpanjang membuat posisinya disebut cukup memungkinkan untuk dibidik PSSI. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Irlandia mengenai masa depan Hallgrímsson. Media Irak lalu ikut menghangatkan suasana dengan melaporkan bahwa Jesus Casas, mantan pelatih Irak, juga masuk dalam radar PSSI. Casas sebelumnya membawa Irak tampil solid di berbagai turnamen regional, sehingga dianggap sebagai kandidat berpengalaman. Kabar ini menambah panjang daftar pelatih asing yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Di tengah berbagai spekulasi, PSSI memilih tidak membeberkan nama definitif dari 5 kandidat yang sedang didekati. Ketua BTN PSSI Sumarji hanya menegaskan bahwa semua calon masih terikat dengan klub atau negara masing-masing sehingga tidak bisa dibuka ke publik. 2 hari setelah pernyataannya, rumor baru muncul mengenai Giovanni van Bronckhorst yang disebut ikut didekati.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta publik menunggu proses seleksi yang saat ini masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa pemilihan pelatih harus dilakukan dengan cermat dan tidak terburu-buru karena menyangkut masa depan tim nasional. Sementara satu nama lainnya masih dirahasiakan, PSSI dijadwalkan menggelar konferensi pers pekan ini untuk memberikan perkembangan terbaru. Polemik soal siapa yang paling layak menangani timnas Indonesia mulai memanas setelah dua nama besar mencuat kuat dalam pemberitaan, yaitu Giovanni Van Bronckhorst dan Timur Kapadze. Keduanya menawarkan karakter kepelatihan yang sangat berbeda, sehingga perbandingan ini jadi perhatian serius para pendukung Garuda. Publik ingin tahu siapa yang paling cocok memimpin tim nasional dalam proyek jangka panjang maupun kebutuhan prestasi cepat. Van Bronckhorst dikenal punya pengalaman kelas Eropa. Ia pernah membawa Feyenoord juara Liga Belanda dan mengantar Rangers ke final Liga Eropa. Pengalamannya menangani pemain dengan standar tinggi membuatnya paham tuntutan sepak bola modern. Gaya bermainnya rapi, terstruktur, dan menekankan kontrol permainan. Nama besarnya bahkan diprediksi bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain Indonesia. Namun, di balik kilau reputasinya, ada tantangan yang harus dipikirkan. Van Bronckhorst belum pernah bekerja di Asia Tenggara, sehingga adaptasinya bisa memakan waktu. Tekanan dari publik juga bakal lebih berat jika hasil cepat tidak datang. Selain itu, biaya kepelatihan dan staf yang dibutuhkan kemungkinan lebih tinggi dibanding kandidat lain. Di sisi lain, Timur Kapadze muncul sebagai sosok yang lebih dekat dengan realitas sepak bola Asia. Ia terbukti sukses membina pemain muda Uzbekistan hingga bersaing dengan Jepang dan Korea Selatan. Pengalamannya bekerja di lingkungan Asia memberikan keuntungan dalam memahami karakter pemain regional. Kapadze dianggap cocok untuk proyek pembangunan jangka panjang yang sedang dikejar PSSI. Meski begitu, Kapadze bukan tanpa kelemahan. Namanya belum sebesar Van Bronckhorst dan pengalamannya di level senior belum setinggi pelatih Eropa tersebut. Ia juga belum benar-benar teruji menghadapi tekanan besar publik seperti yang ada di Indonesia. Kesuksesannya di level usia muda belum tentu bisa langsung diterjemahkan ke tim senior. Kini, pilihan kembali kepada PSSI yang harus menentukan arah timnas nasional ke depan. Apakah menginginkan reputasi besar dan pengalaman elit atau membangun fondasi jangka panjang dengan pendekatan yang lebih sesuai karakter Asia? Publik hanya bisa menunggu keputusan final yang akan sangat menentukan langkah timnas Indonesia di masa mendatang. Calvin Verdong harus menepi setelah mengalami cedera hamstring saat Lille meraih kemenangan tipis 1-0 atas Le Havre. Pelatih Bruno Genesio memastikan bek kiri timnas Indonesia itu absen karena masalah otot yang membuatnya belum bisa kembali merumput. Ia menyebut Verdong sudah mulai berlari, tetapi kondisi sang pemain masih harus dipantau dari hari ke hari. Cedera ini membuat lini belakang Lille kehilangan salah satu pemain yang konsisten tampil sejak awal musim. Genesio berharap pemulihan Verdong berjalan cepat, meski belum ada perkiraan kapan dirinya siap dimainkan lagi. Situasi ini membuat rotasi tim bertambah berat di tengah jadwal kompetisi yang padat. Selain Verdong, satu pemain lain juga dipastikan absen. Marius Broholm harus menepi karena mengalami radang amandel. Kondisinya sempat membaik dan ia mengikuti latihan pagi, tetapi Broholm mengaku belum cukup fit untuk tampil dalam pertandingan. Absennya dua pemain ini membuat Genesio harus menyiapkan strategi berbeda untuk laga selanjutnya. Ia menegaskan pentingnya berhati-hati dalam memaksakan pemain yang belum sepenuhnya pulih. Tim medis pun terus memantau perkembangan keduanya. Lille berharap Verdong dan Broholm bisa segera kembali agar skuad kembali lengkap dan stabil. Untuk sementara, Lille tetap melaju dengan sumber daya yang ada, sembari menunggu dua pemain ini menemukan kondisi terbaik mereka. Timnas Indonesia U22 menjelang SEA Games 2025 kembali jadi sorotan setelah media Vietnam VN Express menyebut skuad Garuda Muda hampir sempurna. Mereka menilai tim racikan Indra Syafri ini punya peluang besar untuk mempertahankan medali emas di Thailand. Pujian itu muncul karena kualitas pemain yang dibawa ke turnamen kali ini dianggap jauh lebih matang. VN Express menyoroti kehadiran para pemain keturunan, terutama dari Belanda, yang membuat kekuatan Indonesia meningkat drastis. Nama seperti Dion Mark Brok, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Raven, hingga Mauro Zylstra dinilai memberi warna baru dalam permainan tim. Kehadiran mereka bukan cuma soal keturunan, tetapi juga soal kemampuan yang sudah teruji. Tidak berhenti di situ, beberapa pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand dan Zylstra ikut menjadi daya tarik tersendiri. Pengalaman bermain di luar negeri dianggap membawa pengaruh besar pada pola permainan dan mental bertanding. 3 pemain yang berkarir di luar negeri disebut memberi energi tambahan dalam skuad. VN Express menulis bahwa kombinasi pemain lokal
keturunan dan abroad membuat timnas Indonesia U22 tampak lebih solid dibanding edisi sebelumnya. Mereka menyebut inilah salah satu skuad terkuat yang pernah dibawa untuk ajang SEA Games. Hal itu semakin memperkuat harapan fans bahwa Indonesia bisa kembali naik podium tertinggi. Meski pujian mengalir, tantangan di Thailand tetap menanti. Namun dengan komposisi skuad yang semakin kaya pengalaman, optimisme publik semakin tinggi. Indonesia kini tinggal membuktikan bahwa gelar juara bukan hanya sekedar omongan, melainkan target yang bisa mereka raih kembali. Media Belanda Voetbal Primer memunculkan kabar mengejutkan soal masa depan kursi pelatih timnas Indonesia. Mereka melaporkan bahwa Giovanni van Bronckhorst menyatakan dirinya siap menangani skuad Garuda. Sosok berdarah Maluku itu disebut sedang membuka pintu jika Indonesia ingin menunjuknya sebagai pelatih kepala. Dalam unggahan di media sosial, Voetbal Primer menuliskan bahwa mantan asisten Arne Slot di Liverpool itu masuk dalam pembahasan berbagai media Inggris. Mereka mengaitkan Van Bronckhorst dengan proyek baru Indonesia setelah kegagalan menuju Piala Dunia 2026. Situasi ini membuat PSSI harus mencari penerus Patrick Kluivert yang tidak melanjutkan tugasnya. Van Bronckhorst dinilai punya pengalaman panjang di level top Eropa. Ia pernah mengantar Feyenoord meraih gelar liga dan memiliki portofolio kuat baik sebagai pemain maupun pelatih. Kehadirannya disebut bisa membawa perubahan besar dalam permainan timnas Indonesia. Media Belanda itu juga mempertanyakan apakah Van Bronckhorst menjadi kandidat ideal untuk pekerjaan besar ini. Mereka menilai Indonesia sedang berada dalam fase penting untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Karena itu, keputusan memilih pelatih baru menjadi krusial untuk langkah jangka panjang. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Indonesia, rumor ini sudah cukup menghangatkan diskusi publik. Ekspektasi pun mulai tumbuh karena nama Van Bronckhorst dianggap punya reputasi yang solid. Kini perhatian tertuju pada bagaimana respon PSSI dan apakah kabar ini akan berubah menjadi kenyataan. Media Vietnam mulai memanaskan atmosfer jelang SEA Games 2025 dengan menempatkan timnas Indonesia U22 sebagai lawan utama mereka. Meski turnamen belum resmi dimulai, persaingan menuju medali emas sudah terasa sejak sekarang. Vietnam menilai hanya Indonesia dan Thailand yang berpotensi menghalangi ambisi mereka di ajang ini. Soha, salah satu media besar di Vietnam, menulis bahwa Thailand dan Indonesia adalah dua tim yang paling patut diwaspadai. Mereka mengabaikan ancaman dari negara lain dan fokus pada dua kekuatan yang dianggap paling stabil dalam beberapa edisi terakhir. Indonesia yang berstatus juara bertahan membuat Vietnam harus bersiap lebih serius. Vietnam sendiri sudah menyelesaikan pemusatan latihan di kota Ho Chi Minh dan langsung terbang ke Thailand untuk memulai fase penyisihan. Mereka percaya diri bisa melaju ke semifinal, tetapi tetap mengakui tantangan besar menunggu di babak gugur. Thailand yang bermain di kandang ditambah Indonesia dengan skuad solid menjadi ujian terberat mereka. Media Vietnam menilai kekuatan Indonesia meningkat pesat karena diperkuat banyak pemain keturunan. Nama seperti Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Reven, hingga Mauro Zilstra disebut sebagai faktor utama meningkatnya kualitas tim. Separuh pemain Indonesia bahkan sudah punya pengalaman tampil di Piala ASEAN 2024. Dengan kombinasi pemain lokal, keturunan, dan pengalaman internasional, Indonesia dipandang sebagai ancaman nyata. Tak heran jika Vietnam mulai menunjukkan rasa waspada sejak awal. Persaingan memperebutkan emas SEA Games 2025 dipastikan berjalan sengit, dan Indonesia kembali berdiri sebagai salah satu favorit kuat.